Belen, Pak. Aduh kan. Oke, selamat jumpa lagi kawan-kawan. Kita sudah cukup lama tidak ngobrol lihat dengan sejumlah narasumber. Dan kali ini kita justru jadi enak sih sebenarnya, Bang. Didatangi, wawancara, jajan lagi. Pak Rahmat Riono, beliau ini adalah dulunya Kepala BMKG Parangpanjang yang sesudah itu kemana ya Pak ya? Di Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Kapus Gempa Tsunami. Ya, Kepala Pusat Seismologi Teknik. Kepala Pusat Litbang juga. Litbang. Kalau sekarang, tapi masih di dalam kawasan ya di BMKG Mas. BMKG dan mengawasi ya, gempa masih itu Pak? Masih karena struktur organisasi atau di institusinya pusat yang baru ini, pusat standarisasi instrumen MKG ini ya, untuk meteorologi, klimatologi, geofisika. Jadi tidak hanya spesifik di geofisikanya atau gempa buminya saja, sekarang lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Berarti saya ingatnya Pak Rahmat ini adalah dulu yang getol tentang isu megatrust yang awal-awalnya gitu. Itu sangat getol sekali beliau di tahun 2017-18an kalau nggak salah, sekitar itulah. Dan dimana itu memang membawa cukup banyak efek ya Pak ya ke masyarakat Sumatera Barat khususnya, bahwa kita memang berada di sesar aktif ini Pak ya. Baik di sesar aktif yang di darat maupun yang di laut, yang megatrust tadi kan, di Sumatera Barat khususnya. Karena ada sumber gempa yang di darat, sesar Sumatera, melewati beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat. Ada juga ada yang di sesar Mentawai, ada juga yang megatrust Siberut, megatrust Mentawai gitu. Sebenarnya megatrust itu Pak, jadi kita masuk ke ini Pak. Megatrust itu sebenarnya antara Pulau Mentawai dengan Sumatera atau di belakangnya Kepulauan Mentawai? Kalau tumbukannya, garis pertemuan lempengnya di pantai baratnya Mentawai ya, di pantai sebelah baratnya lagi. Tapi area megatrustnya kan tidak pas di garis itu, dari menyusup di bawah Kepulauan Mentawai juga. Jadi areanya justru ya dari zona pertemuan sampai ke beberapa kilometer ke arah Pulau Sumatera. Berarti kita ibaratkan ini Kepulauan Mentawai, berarti di sini juga, di sini juga. Nah, ini baru Pulau Sumatera. Ya, kalau yang di sini diantaranya ini kan sesar Mentawai. Ya. Megatrust lempeng pertemuannya Indo-Australia dan Eurasia kan di sebelah sini, baratnya Mentawai. Pulau Mentawai. Ya. Tapi dia kan menyusup ke bawah. Di bawahnya Mentawai itulah area megatrust sampai kedalaman dari sana sampai ke sekitar megatrust kan mungkin sekitar 30 km ya dari. Jadi itulah areanya, ya mulai dari zona pertumbukan sampai di antara Sumatera dan Kepulauan Mentawai. Itulah. Artinya Kepulauan Mentawai itu ini yang masih di atas masyarakat yang masih agak mungkin miss ya Pak ya. Ya. Megatrust itu berada di atas di bawah Kepulauan Mentawai. Iya, boleh begitu. Karena zona Kepulauan Mentawai berdiri itu di atasnya zona megatrust. Oke. Nah, berarti kalau kita di Sumatera umumnya dan Sumatera Barat khususnya itu mulai kayak saya baca peta map dari subduksinya gempa ini ada patahan gitu Pak ya. Kita di Sumatera itu ada berapa aktif? Ya, ada 3 sumber ya. Kalau beberapa daerah kan ada hanya megatrust saja ya. Misalnya di Jawa ada megatrust, tapi juga ada sumber gempa yang di darat itu. Ada sumber gempa yang di darat, tapi di sini sangat lengkap ya. Sangat lengkap, baik mulai dari megatrustnya, kemudian di antara megatrust dan sesar Sumatera ada sesar Mentawai yang ada di laut ya. Dan itu juga bisa berdampak merusak juga. Dan di daratannya sendiri, meskipun magnitudenya tidak begitu besar seperti megatrust, tapi karena ada di darat dan ada di pemukiman di atasnya, ya potensi merusaknya lebih tinggi juga, walaupun tidak potensi tsunami, tapi potensi kerusakannya lebih besar. Seperti itu. Pak,
Siapa? Ibu boleh? Anak saya. Oh, ya. Jangan dulu, saya lagi wawancara. Nah, artinya kan ada 2 tadi Pak ya? 3 ya Pak ya? 3 ya? Iya, 3. 3. Berarti itu semuanya sama-sama efek merusak. Iya, betul, merusak. Semuanya berpotensi merusak. Megatrust dengan magnitudo besar itu bisa merusak dan potensi tsunami, tapi ancamannya di garis pantai. Garis pantai. Ya, tapi kalau yang Mentawai juga ada di sekitar garis pantai, dan yang di sesar Sumatera, yang di daratan, itu nggak mesti magnitudo besar, magnitudo 5 atau 6 sudah cukup merusak untuk daratan atau pemukiman yang ada di atas sesar Sumatera itu. Ya, artinya kalau seperti di itu ke Megatrust kan efeknya salah satu yang efek yang apa ya, secondary efek ya mungkin ya Pak ya, terjadi tsunami. Iya. Nah, kalau yang tidak banyak menjadi perhatian dari masyarakat itu justru kayak di daratan. Justru itu saya mengingatkan itu, jangan masyarakat Sumatera Barat, pemerintah kabupaten, kota, provinsi hanya fokus Megatrust, bahwa ada ancaman yang di darat yang faktanya juga merusak. Sejarah juga sudah mencatat gempa Sianok, gempa Tsunami, Suliki, ya kan, itu di beberapa di 2007 ya, itu Sianok kan, 2007 ya. Itu juga merusak kan, dari Bukit Tinggi, pada Panjang, Solo itu, sepanjang garis sesar itu kan ada kerusakan, dan itu jelas di atas pemukiman, gitu kan, itu juga harus diwaspadai. Harus dipetakan itu secara detail, apakah ada fasilitas publik yang di atasnya ya. Artinya misalnya gedung-gedung pemerintah, sekolah itu yang betul-betul berada di atas, itu ya sebaiknya ya dihindari, harus mau nggak mau, karena petanya sudah, sesarnya sudah di situ, harus ada tata ruangnya di pemerintah kabupaten kota, jelas itu zona itu. Saya pikir pun sudah dilaksanakan ya, karena isu sesar Sumatera itu kan juga tidak hanya sekarang, tapi sudah terpetakan sudah lama. Tapi harus diingatkan itu, media juga harus mengingatkan bahwa ancaman gempa itu tidak hanya di Megatrust saja, tapi di darat juga lebih merusak, pada saat nggak perlu magnitudo besar itu. Ya, kita kayak seperti beberapa tahun lalu kayak di Pasaman Barat gitu Pak, kan katanya itu adalah lempeng baru. Ya, kebetulan saya sendiri yang menemukan itu. Nah, kan? itu di Talamo itu waktu itu kan. Nah, ini yang hangat diperbincangkan di masyarakat sekarang nih Pak. Bapak beberapa hari belakangan ini memang terjadi tingkat intensitas gempa kecil-kecil di bawah 3 kalau nggak salah itu Pak, dari data Pak Soedi gitu kan. Nah, itu apakah itu menjadi suatu pertanda gejala sesuatu atau bagaimana itu Pak? Ya, kita belum sampai pertanda itu kan, salah satu gempa besar, atau itu kan ada indikasi gempa pendahuluan atau foreshock ya. Kemudian baru ada gempa utama, main shock, dan aftershock, gempa-gempa susulan. Nah, itu teori yang memang banyak terjadi, dan saat ini di Solo juga demikian kan. Di sesar Sianok itu kan, di Pasaman ya itu. Dan faktanya dalam seminggu terakhir ini memang menunjukkan aktivitas di situ. Nah, sensor-sensor BMKG juga sudah mampu mendetek dengan baik, meskipun gempa-gempa di bawah 3 ya, tapi ini fakta bahwa memang segmen Sianok, bagian ujung Sianok di sebelah barat, epicenternya di sana, artinya sedang aktif di sana. Apakah ini tanda-tanda, apakah sebagai foreshock atau gempa-gempa pendahuluan? Nah, kita kan tentunya harus memonitor terus ya perkembangannya. Ya, semoga ini dalam beberapa hari sudah selesai atau udah nggak rilis lagi, tapi tetap harus diwaspadai, karena banyak sekali kejadian ada gempa besar itu didahului oleh gempa-gempa kecil dulu di zona itu, ya lepas dalam beberapa minggu tiba-tiba langsung jebler besar itu. Kalau menurut data yang ada sebelum ini Pak, apakah di kawasan sesar Sianok itu memiliki gejala seperti itu atau breng gitu? Ya, kalau Sianok semua segmen di Sumatera Barat itu aktif semua, tapi kan aktivitasnya apa ya? Kalau saat ini memang dalam durasi kecil-kecil. Seminggu ini sudah ada beberapa puluh, itu kan sedang menunjukkan aktivitasnya. Kalau cuma hanya seminggu cuma satu, terus beberapa sebulan kemudian ada satu lagi,
itu saya pikir apa ya, itu masih sangat rendah lah tingkat aktivitasnya. Tapi kalau dalam seminggu sudah ada puluhan terjadi di titik yang zona yang di situ ya, terfokus di situ, berarti zona itu sedang aktif. Ya kan, apakah aktifnya tadi sedang merilis energi atau sedang menjadi gempa pendahuluan atau foreshock, itu kan harus ada data dukung atau kajian mendalam. Karena itu kami dari pusat menambahkan jaringan 2 atau bahkan kalau di sekitar Sianok ada 2 lah yang menambahkan untuk tingkat akurasi dan deteksibilitas magnitudo yang gempa-gempa kecil itu. Artinya sekarang BMKG dalam hal ini sedang memutakhirkan datanya atau menambah sensor kah atau iya, artinya kita kalau tadinya kalau siapa tahu kan ini ada gempa-gempa di Batiga, siapa tahu ada gempa-gempa yang lebih kecil lagi dan karena sensornya terbatas, hanya magnitudo mungkin kemampuannya hanya di magnitudo 1 dengan tambahan sensor dari kami ini paling tidak bahkan 0, sekian tercatat, sehingga datanya akan semakin banyak yang kita dapatkan dan kita bisa memberikan kesimpulan yang lebih tepat gitu, akurat. Artinya ini